ta'ala, tema hari ini adalah amalan ya. A'malun tuyassirur rizqa ya. Kami ulangi lagi, mengingatkan saja ada beberapa amalan tuyassir yang mempermudah rizqa, turunnya rizki kepada kita. Apa yang pertama? Ya, amalkan at-taqwa. Apa itu at-taqwa? Jalankan semua perintah Allah, jauhi yang Dia larang. Istiqomah terus jaga ketakwaan ini. Karena dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 3 dan populer ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pertama sudah hafal kayaknya ini. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah kasih jaminan, yaj'al lahu makhraja, akan dijadikan baginya makhraja, jalan keluar dari segala kesulitan, kesusahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah jamin lagi yang kedua, nyambung ini. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki itu dari arah yang la yahtasib, yang enggak kita duga arahnya. Tahu-tahu dapat rezeki saja gitu. Dagang ramai gitu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Yang kedua, a'malun tuyassirur rizqa. Apa itu? Al-iksaru minal istighfar. Perbanyak istighfar. Gitu. Nah, momen perintah Allah ya di dalam Al-Qur'an itu wabil asharihum yastaghfirun. Jadi amalan mengamalkan istighfar ini di dalam Al-Qur'an itu ashar. Saya bolak-balik ingatkan, di waktu sahur. Nah, setelah sahur buat istighfar sebanyak-banyaknya sampai menjelang waktu masuk subuh. Di dalam surat An-Nuh ayat 10 dan 12 ini populer juga ayat ini ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, waktu itu Nabi Nuh mengatakan pada kaumnya, memohon ampunlah kalian pada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia itu Maha Pengampun. Perintah Nabi Nuh ini apa? Istighfar, memohon ampun kepada Allah. Apa Allah akan menjamin dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12, yursilis sama alaikum midrara. Hujan lebat akan Allah turunkan itu. Apa asalnya apa? Istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat Quran langsung ini ya. Apa kita masih ragu kehebatan dari istighfar? Istiqomahnya itu yang berat. Rutin, jangan cuma 3 bulan, 4 bulan istighfar, kesananya malas lagi. Jangan 1 tahun, 2, terus seterusnya. Yakinlah itu rezekinya ada aja gitu. Coba jadi amalkan. Yursilis sama alaikum midrara. Dan Allah jamin keduanya apa? Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Wa yumditkum, banyak apanya? Amwal, harta itu. Terus apa? Wa banin, Allah banyakin anak keturunannya itu. Apa rahasianya itu? Istighfar itu loh. Kita yakin kan dengan Al-Quran surat An-Nuh ini 10 sampai 12. Silakan nanti dicek apa iya itu ayatnya, coba. Qul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin. Iksaru minal istighfar, sebanyak-banyaknya. Sudah nggak usah pakai hitungan 10.000 ya. Coba rasakan nanti itu. Rasakannya nanti biasanya 1 tahun 2 tahun. Allah biasanya menguji dulu. Ini bener nggak sih? Ikhlas nggak apa enggak sih? Istiqomah apa enggak sih? Setelah istiqomah, dilihat istiqomah, rezeki ada aja gitu.
a'malu tuyassiru rizqa. Apa yang ketiga? Dan saya bolak-balik mengatakan silaturahimi. Sambung itu hubungan silaturahmi. Jangan sampai antara saudara kandung kita putus silaturahmi. Summa na'udzubillah min zalik. Jangan sampai ya, urusan apapun sama saudara, apalagi saudara kandung, jangan sampai putus ya. Begitupun dengan sesama muslim mukmin, jangan sampai ada hati kita rasa benci dengan sesama mukmin. Gimana tuh kalau ada orang mukmin dengan mukmin, muslim dengan muslim saling benci membenci, itu gimana itu coba? Jangan sampai putus hubungan silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ini muttafaqun alaih, insyaallah hadisnya sahih. Kenapa? Karena diriwayatkan oleh dua imam besar, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yungsa'alahu fi asarihi. Barang siapa yang mau dibukakan, dilapangkan rizkinya, wa yungsa'alahu fi asarihi, dipanjangkan umurnya, berkah umurnya. Apa kata Rasulullah rahasianya? Fal yasir rahimah. Jaga itu hubungan silaturahmi terhadap saudara kita, saudara kandung, tetangga kita ya, saudara sama mukmin, sama muslim. Jangan sampai gara-gara masalah kecil timbul saling tidak mengenal, benci membenci. Summa na'udzubillah min zalik. Yang keempat, apa yang terakhir ya, a'malu tuyassiru rizqa. Ini bolak-balik saya sampaikan ini. Saya sekedar mengingatkan saja. Apa itu? Kasratus sedekah. Perbanyak memberi sedekah kalau ada. Kalau enggak ada, doakan tetangga kita, saudara kita, mukmin, muslim, doain, jangan pelit doa. Ya Pak Andi. Iya, kalau nggak bisa sedekah dengan harta, doakan gitu loh. Ya Allah, mudahkan tetangga kami, ya Allah yang kesusahan rezekinya, jadikan anak keturunannya soleh solehah. Itu qala Allah Ta'ala, ini dalam surat As-Saba ayat 39, dicek silakan nih. Allah menyatakan ya, jaminan dari Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Allah menyatakan, dan apapun yang kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa yukhlifuh, Allah ganti itu. Ya. Kita sedekah harta, duit 5.000, 10.000, tidak harus diganti dengan harta lagi. Bisa juga diganti dengan apa? Sehat anak kita, orang tua kita sehat, kan bisa begitu. Lebih mahal malah. Ya, yang pertama. Kemudian dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Imam Muslim meriwayatkan, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat shadaqatun min mal. Tidak akan berkurang itu harta ketika disedekahkan. Yakinlah, dalam surat Saba tadi 39 jelas jaminan Allah, fa huwa yukhlifuh, maka dia Allah akan menggantikan. Syaratnya apa? Anfaqtum, infakkan, sedekahkan. Dan terakhir, a'malun tamna'ur rizqa. Lantas apa kebalikannya yang bisa menghalangi rizki kita kepada kita? Kasratul ma'asi, banyak maksiatnya gitu loh. Gibahin orang misalnya ini ya, benci sama orang, maksiat itu loh. Ibadah sih ibadah, tapi mulutnya nggak bisa dijaga, menyakiti orang, menzalimi orang. Dalam surat Al-A'raf 96 Allah menyatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Seandainya ya,
Ahlul Qura, suatu desa, suatu kampung beriman dan bertakwa, Allah akan jamin dibukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi ketika dia bermaksiat kepada Allah, mendustakan Allah Subhanahu wa taala, fa akhaznahum, Allah akan azab itu atas perbuatannya itu. Artinya apa? Mencegahnya rezeki kepada kita. Kita banyak maksiat gitu loh. Mata kita maksiat, lisan kita maksiat, gibahin orang sih, hati kita maksiat, benci sama orang sih, susah ada rezeki turun kepada kita. Yang kedua, apa itu yang bisa mencegah rezeki kita? Tarkus zakat, tidak mau zakat. Artinya apa? Pelit, tidak mau membantu. Ketika kita mampu secara harta, bantulah. Dalam surat At-Taubah ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ingat-ingat ayat ini ya, surat At-Taubah 34. Dan orang-orang yang yaknizuna adh-dhahaba, menimbun ya, az-zahaba emas, wal fiddah wala yunfikunaha ya, dan dia tidak mau menginfakkan harta itu. Dia tumpukin terus tuh hartanya, punya duit beli emas lah, perak dan sebagainya, itu ditumpuk-tumpuk biar banyak, tapi dia lupa wala yunfikunaha fi sabilillah, dan dia tidak menginfakkan fi sabilillah. Allah menyatakan fabashshirhum bi'adzabin alim, fabashshirhum, maka beri kabar gembira kepada mereka. Apa itu? Bi'adzabin alim, dengan siksa yang alim, yang pedih. Siapa itu? Yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, senang ngumpulin harta emas itu, tapi dia tidak mau membantu orang sesamanya. Hati-hati. Yang ketiga, a'malun tamna'u rizqa. Apa itu? Al-kasalu wa tarkus sa'yi ya, malas, tidak mau usaha itu loh. Ingin rezekinya banyak, di rumah saja tidak mau jalan usaha ya kan. Tugas kita kan hanya berjalan usaha, keluar usaha, walaupun nggak dapat duit nggak apa-apa, kita sudah jalan kok. Jangan sampai ya, ingin rezekinya lancar, tidak mau usaha, doanya semangat tapi usahanya enggak, kurang sempurna. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr. Apa kata Rasulullah SAW? Ketika orang itu berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benar berserah diri, itu seperti apa? Allah berikan rezeki burung. Ketika dia pagi ya, tahdu khimason wa taruhun bitonan, paginya lapar, sorenya udah kenyang. Kenapa? Tawakal, pasrah benar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Usaha, keluar gitu loh. Jangan al-kasalu wa tarkus sa'yi, males, tidak mau usaha. Itu yang membuat tamna'ur rizqa, tercegahnya rezeki kepada kita. Dan terakhir, para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang keempat ya, orang tipenya itu pendusta, pengkhianat. Ketika dipercaya sama orang ya mengkhianati, sehingga apa? Orang nggak mau lah kasih proyek lagi. Kenapa? Dia khianati proyeknya itu, dikorupsi lah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dilapangkan rezekinya pun diberikan keberkahan. Jangan banyak rezeki tapi berkahnya kurang gitu loh. Banyak harta tapi berkahnya kurang. Apa itu berkah? Duitnya nggak bisa membuat kebaikan gitu loh. Duitnya apa? Maksiat, buat maksiat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu